Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Anak-anak hadir semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, apakah kalian tahu tentang riwayat hidup Nabi Muhammad, permulaan dakwah Nabi, prioritas dakwah Nabi, respon masyarakat Makkah, tantangan dakwah Nabi, kunci keberhasilan dakwah Nabi? Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hal-hal tersebut. Ini adalah kompetensi inti. Silakan dibaca. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita capai. Selamat datang di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7 semester 1. Kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Nabi Muhammad SAW lahir tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Pada usia kurang dari 6 tahun terjadilah peristiwa besar, pembelahan dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan bagian dari syaitan yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Pada usia 12 tahun beliau melakukan perjalanan ke Syam bersama pamannya Abdul Muthalib. Dalam perjalanannya mereka bertemu dengan pendeta yang bernama Buhairah yang berkata, anak ini akan menjadi utusan Allah. Pada usia 25 tahun beliau dilamar Siti Khadijah, dikaruniai anak bernama Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah.
Pada saat pembangunan Ka'bah terjadi perselisihan antara kaum Quraisy. Mereka berebut meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Nabi menggelar sorban dan mengambil Hajar Aswad dengan kedua tangannya. Kemudian seluruh kabilah suku yang berselisih dapat mengangkat bersama-sama. Pada usia 40 tahun permulaan dakwah Nabi dimulai. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah, beliau menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Pada periode awal ini, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. 4 orang pertama yang masuk Islam yaitu 1 Siti Khadijah sebagai wanita pertama, Ali bin Abi Thalib sebagai anak pertama, Zaid bin Haritsah sebagai hamba sahaya, Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang dewasa. Mereka disebut As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu orang-orang pertama yang masuk Islam. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama 3 tahun. Beliau berjuang keras tanpa mengenal lelah, meski banyak ejekan dan gangguan yang diajukan kepadanya dan para sahabatnya. Dakwah sembunyi-sembunyi berakhir ketika turun wahyu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan berdakwah secara terang-terangan. Perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mengajarkan ketauhidan. Yang kedua, beliau mengajak masyarakat Makkah menyembah Allah, bukan menyembah berhala. Yang ketiga, memberi kabar tentang hari pembalasan. Yang keempat, beliau mengubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang kelima, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Di antara respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu orang kafir Quraisy tidak senang dengan ajakan Nabi Muhammad. Mereka terus berusaha mengganggu dan merintangi dakwah Nabi dengan berbagai cara, termasuk penyiksaan dan pembunuhan. Beberapa faktor penolakan dakwah Nabi SAW.
Yang pertama, ketakutan kehilangan kekuasaan. Yang kedua, hilangnya status sosial. Yang ketiga, hilangnya perdagangan patung-patung. Tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Satu, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah SAW. Yang kedua, penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap pengikut Rasulullah SAW. Yang ketiga, bujukan harta, kedudukan, dan wanita. Yang keempat, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Nomor 5, membujuk dan menghasut Abu Thalib. Yang keenam, menghasut masyarakat Makkah agar membenci Nabi. Nomor 7, pengasingan dan pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. 8, mempengaruhi pimpinan negara tetangga untuk menolak Islam. Kunci keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang pertama yaitu sabar. Gigih dan ulet. Berakidah benar dan kuat. Akhlak terpuji, menjauhi kemungkaran. Kesetaraan derajat. Hal penting yang dapat ditarik dari pelajaran hari ini adalah apapun resiko yang dihadapi masyarakat Islam dalam berjuang menegakkan kebenaran dan penyiaran nilai-nilai keislaman harus dihadapi dengan keteguhan jiwa, kesabaran, dan tawakal. Harus diupayakan cara-cara terbaik dalam menyebarkan ajaran Islam sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat berhasil dengan baik. Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik. Beliau tetap tabah, sabar, tekun, dan berjiwa besar dalam menyebarkan ajaran Islam yang diterimanya. Rasulullah tidak terkecoh dalam kedudukan, pangkat, harta, dan wanita, atau kehormatan duniawi. Demikian pembelajaran hari ini. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Pembelajaran yang akan datang tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Silakan dipelajari di rumah terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.